Hai. Kita dari Kelompok 4. Shift 4. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Seperti biasa, Seperti biasa mau perkenalkan diri dulu. Kita mau bikin vlog. Di sini ada Au Bintang, Ada Autofik dan Au Siap. Joms. Dan tetap seperti biasa nggak ada Au Karin. karena dia masih sama Young Lex. ya ngurusin video bed reader. Udah lanjut. Nah terus kita ngapain Pik? Bukan mau bikin lagu bed juga kita. Di sini kita mau ngejelasin Tentang tugas aksi mandiri modul 3. Jadi 4 ya. Oh ya, jangan lupa ya jika ditemukan kecurangan maka nilai praktikum sama dengan 0. Oke. Kasih tahu, siapa tahu. Nah Ini soalnya kita disuruh bikin use case diagram. Nah Ini jawabannya. dengan studi kasus Iglesias. Nah ini merupakan hasil use case diagram dari kelompok kami, di mana terdapat 2 aktor, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Lalu penghubung association antara mahasiswa dan dosen wali itu, untuk mahasiswa sendiri itu ada login, dan untuk dosen wali itu ada melihat pesan registrasi mahasiswa. Nah, gimana Ibnu Syihab? Ya gitulah. Gitu gimana sih? Terima kasih Boy. Tadi sampai mana? Nah, jadi mahasiswa itu kan pertama login. Nah, ya kan login. Terus Nah, dia di login itu bisa banyak. Nah, Salah satunya bisa masukin survei. Masukin survei. Ini kan udah mau deket-deket UTS nih. Jangan lupa isi surveinya juga ya. Kalau mau cetak kartu ujian. Nah, kalau pas registrasi mata kuliah itu kita pas login kita registrasi mata kuliah, pas udah selesai kita isi, terus kita ngajuin ACC. Nah, setelah itu ngajuin ACC bakal ada notif di dosen wali. Nah, nanti dosen wali melihat pesan registrasi mahasiswa. Nah, jadi kalau di dalam use case diagram ini kan di situ ada tulisan ada include atau extend itu kan itu. Nah, jadi kalau jadi ibaratnya kan ada tuh login include ke masukan survei, registrasi mata kuliah sama cetak KSM. Artinya masing-masing dari kegiatan masukan survei, registrasi mata kuliah dan cetak KSM, kita harus login terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi mata kuliah itu selain untuk login dulu, kita harus memasukkan survei dulu biar bisa mahasiswa tersebut bisa melakukan registrasi mata kuliah. Lalu ketika registrasi mata kuliah, kita akan mengajukan akses registrasi kepada dosen melalui pesan. Nah, itu tuh ketika kita mau ngajuin ACC, kita harus juga meregistrasi mata kuliah. Lalu setelah pengajuan ACC, kita cetak KSM, di mana untuk cetak KSM ini kita harus pengajuan ACC registrasi sama login terlebih dahulu. Oke, itu buat yang mahasiswa nih. Nah, sekarang buat yang dosen wali. Jadi pertama tuh dosen wali harus login dulu. Kemudian use case yang pertama ialah melihat pesan registrasi mahasiswa. Nah, di situ dosen wali itu lihat tuh semua pesan registrasi mahasiswa. Di situ dosen bisa milih mau meng-ACC atau meng-reset dari registrasi itu. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis use case form. Untuk yang pertama, sebenarnya nggak beda jauh dari apa yang kita jelasin tadi sih. Kalau di sini tuh lebih ke detailnya gitu. Nah, jadi yang pertama ada aktornya itu mahasiswa. Jadi kondisinya mahasiswa telah membuka website Iglesias, kemudian memasukkan username dan password untuk login. Nah, post conditionnya mahasiswa dapat login ke website Iglesias. Alur peristiwanya yang pertama itu mahasiswa membuka website Iglesias terlebih dahulu. Nah, setelah itu mahasiswa memasukkan username dan password. Nah, di sini performansinya mahasiswa berinteraksi dengan website Iglesias, ngobrol. Ya gitu deh. Terus habis itu memasukkan survei. Di sini tuh mahasiswa sebelum memasukkan survei udah login dulu nih ke website Iglesias. Itu dijelasin di pre-condition. Kemudian di post conditionnya mahasiswa dapat mengisi survei tersebut
yang telah disediakan website Igrasias. Alur peristiwanya, mahasiswa sebelumnya udah login dulu ke website Igrasias. Kinerjanya nggak beda jauh sama yang pertama, yaitu berinteraksi dengan website Igrasias. And the next, Nah, registrasi selanjutnya, mata kuliah akan dijelaskan oleh Bintang. nah use case form untuk registrasi mata kuliah, aktornya itu adalah mahasiswa. Lalu untuk extend atau include sendiri dia termasuk include karena ketika kita melakukan seperti yang dijelaskan dalam use case diagram tadi, ketika kita melakukan registrasi mata kuliah, maka kita harus melakukan login dan memasukkan survei terlebih dahulu. Nah, untuk preconditionnya udah dijelasin, yaitu mahasiswa telah memasukkan survei. Itu ada preconditionnya. Lalu post condition atau setelah kondisi setelah itu, jadi mahasiswa dapat ketika dia sudah memasukkan survei, maka mahasiswa dapat memilih mata kuliah pada semester yang diambil. Alur peristiwanya ada dua, yaitu mahasiswa login ke website Igrasias dan mahasiswa memasukkan survei. Performansinya mahasiswa berinteraksi dengan website Igrasias tersebut. Lalu untuk use case form untuk pengajuan ACC dosen. Nah, aktornya tersebut adalah mahasiswa juga. Nah, lalu extend dia termasuk include karena dia harus melakukan kegiatan sebelumnya juga. Lalu preconditionnya itu adalah aksi sebelumnya di mana mahasiswa telah registrasi mata kuliah. Lalu post conditionnya adalah mahasiswa dapat ACC dosen wali. Lalu peristiwanya itu mahasiswa login ke website Igrasias, mahasiswa memasukkan survei dan mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Kinerjanya mahasiswa berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, untuk form cetak KSM, aktornya masih mahasiswa juga, terus dia juga masih termasuk include. Prekondisinya mahasiswa telah mendapat ACC dari dosen wali. Nah, post kondisinya mahasiswa akhirnya bisa mencetak SM, jadi nggak kena denda deh. Yo. Alur peristiwanya, mahasiswa login ke website Igrasias, terus mahasiswa input survei, berikutnya melakukan registrasi mata kuliah. Setelah itu mahasiswa mendapat ACC dari dosen wali. Kinerjanya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Mahasiswa berinteraksi dengan website Igrasias. Oke, habis itu kita bahas tentang dosen nih yang jadi aktor. Di sini dosen itu kan pertama use case-nya ialah melihat pesan registrasi mahasiswa. Kemudian untuk preconditionnya dosen tersebut udah login dulu nih ke website Igrasias. Kemudian untuk pas conditionnya atau hasilnya dosen dapat melihat pesan registrasi mahasiswa. Alur peristiwanya yang pertama itu dosen udah login ke website Igrasias. Kinerjanya dosen berinteraksi dengan website Igrasias nih. Kemudian untuk use case form untuk melakukan ACC nih, aktornya dosen lagi. Terus kenapa extend? Karena di situ dosen tuh bisa milih nih mau ACC atau mau riset yang di bawahnya. Nah, untuk preconditionnya dosen telah melihat pesan registrasi mahasiswa. Post conditionnya dosen dapat melihat ACC terhadap pengajuan ACC registrasi mahasiswa yang disetujui. Ingat ya, yang disetujui. Kemudian alurnya, dosen login ke website Igrasias, kemudian dosen melihat pesan registrasi mahasiswa. Kinerjanya masih sama sebelumnya, dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, terus yang terakhir use case-nya itu dosen melihat pesan registrasi mahasiswa. Aktornya dosen, terus dia termasuk extend karena dia bisa nge-CC bisa ngeriset. Nah, terus preconditionnya dosen telah melihat pesan registrasi mahasiswa. Nah, post conditionnya dosen dapat melakukan riset registrasi terhadap pengajuan ACC registrasi mahasiswa yang tidak sesuai atau ada masalah, bisa karena bentrok atau dia belum bayar. Belum bayar nggak mungkin bisa registrasi ya. Iya sih. karena belum, ya, pokoknya ada masalah gitu. Ya. Terus alur peristiwanya, yang pertama dosennya login ke website Igrasias, yang kedua dosen melihat pesan registrasi mahasiswa. Kinerjanya masih sama, dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, Iya. itu adalah tugas mandiri dari kelompok kami. Link video anjir, itu bukan video. Nah, Nah, sekian dari Sekian dari kita, itu Kita nama dari- asli kita ya. Oke, Nah, ingat itu nama asli kita. kita dengan nickname Au Bintang Autofik dan Au Siap. siap. Ya, sekian, dadah.